Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan meninggalnya diplomat muda Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki teman-teman. Dari berbagai macam spekulasi dan juga kemungkinan yang sekarang sudah menjadi pembahasan nasional di Indonesia, ada salah satu isu yang sudah mulai muncul di berbagai media dan mulai diperdebatkan. Karena dengan temuan misalnya ya anggap saja bahwa statement penyidik adalah benar 100%. Misalnya pertama di lakban yang berwarna kuning tersebut tidak ada sidik jari orang lain selain dari mendiang, atau juga terkait dengan CCTV anggap saja semuanya benar bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke area TKP selama waktu-waktu krusial. Nah, ada salah satu kemungkinan yang aku dapatkan dari beberapa media, misalnya adalah ahli kriminologi Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadiyonto, yang mengatakan bahwa ini ada kemungkinan masalah sensasi tertentu, walaupun tidak dibahas komprehensif. Maksudnya sensasi tertentu itu apa begitu. Cuman ini sudah mulai kayak ngebahas sedikit-sedikit. Oke, kita coba lihat lebih detail salah satu cuplikannya. Selain dugaan terkait dengan adanya pelaku orang lain, kalau ini adalah pelakunya diri sendiri, katanya adalah salah satu statementnya mungkin aja dirinya adalah korban dari apa yang dia lakukan sendiri. Tapi dia tidak mau sebenarnya sampai seperti itu. Ibarat kata adalah kayak kecelakaan. Oke, ini adalah salah satu cuplikannya teman-teman. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa menutup kemungkinan ini ada salah satu bentuk altruistik bagaimana kemudian dirinya dia sebagai korban dari apa yang dia lakukan. Oke. Dirinya kemungkinan adalah korban dari apa yang dia lakukan. Salah satu possibilities-nya. Di wawancara yang lainnya juga sama di TV One, beliau pun juga menyampaikan terkait dengan hal yang agak mengarah ke sana. Ini salah satunya. Yang memang menjadikan ini bagaimana kemudian kita challenge atas dasar terjadinya sensasi tertentu. Yang ketiga, tentu keberadaan lakban ini menjadi kunci juga. Apakah kemudian sensasi tertentu, kondisi terakhir dari mendiang, bahwa bagian atasnya tertutup lakban yang warna kuning, dan menurut kriminolog ini bahwa lakban warna kuning itu biasanya lebih pekat dan sulit ditemukan di pasaran, adalah berkaitan dengan keinginan sensasi dalam tanda kutip memuaskan diri sendiri. Oke, di media lain misalnya, kenapa aku ngebahas ini? Karena kalau beberapa media sudah mulai menyentil-nyentil bagian tersebut, aku yakin pasti ada sumber-sumber istimewanya sih. Yang artinya ada salah satu possibility mengarah ke sana. Misalnya dari Warta Kota nih ya. Dari Warta Kota ini ada beberapa dugaan yang disampaikan agak mirip-mirip ya, karena selain itu juga tidak ada aktivitas mencurigakan dari CCTV dan beberapa hal yang seperti disampaikan tadi aku jelaskan. Ini mirip katanya seperti yang kejadian di Amerika Serikat dan negara-negara barat terkait dengan yang mirip-mirip seperti ini. Misalnya adalah kayak kasus meninggalnya penghilangan nafas disebabkan karena fantasi autoerotic asphyxiation atau asfiksia autoerotik yang memuaskan diri sendiri tetapi dengan cara yang ekstrim. Jadi, ini adalah cara pencekikan yang begituan yang dilakukan pada diri sendiri agar mencapai kenikmatan sendiri. Orang yang melakukannya menemukan cara untuk memutus pasokan oksigen mereka saat begituan dengan diri sendiri. Ini adalah bentuk begituan yang berbahaya karena dilakukan sendirian. Sehingga resiko akibat perilaku ini memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Misalnya dari salah satu situs WebMD yang disampaikan bahwa sekitar 250 sampai 1.000 orang di Amerika Serikat meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan saat melakukan praktek ini. Biasanya para korban menggunakan cara-cara biasa untuk menutup saluran nafas diri sendiri menggunakan tali atau ikat pinggang, menggantung diri, menutup kepala dengan kantong plastik, menaruh sesuatu yang berat di dada, hingga menggunakan gas atau zat lain yang memutus oksigen. Oke, ini masih salah satu adalah dugaan teman-teman yang sekarang sudah mulai beredar di masyarakat. Secara pribadi aku masih belum yakin mengenai hal ini karena
kita belum mendapatkan data pendukung adalah tipikal jenis kayak lilitan lakbannya. Kalau untuk yang mendukung misalnya ya kayak CCTV ya, mendukung nih dengan statement ini, terus juga dengan sidik jari, terus juga dengan olah TKP sih mendukung seperti itu. Cuman lilitan lakbannya itu yang harus kita konfirmasi karena sejumlah ahli dari Indonesia pun juga terpecah menjadi dua begitu ya. Lilitan lakbannya ini ada nggak sidik jari yang ditemukan di bagian luarnya atau di dalamnya? Kalau ditemukan cuma di salah satu sisi, menurut aku mencurigakan. Kan kalau kita ngelakban tuh kan ya, pada saat aku packing gitu, kadang kita juga nempel-nempel tuh lakban yang lem-lem, apa tuh yang bagian lengketnya. Jadi harus lebih spesifik sih itu bagiannya. Nah, ada beberapa hal juga aku sempat ngobrol dengan beberapa kolega aku ya, terkait dengan isu ini. Ada satu hal yang aku juga sempat cek ya terkait dengan hal-hal yang dugaan asfiksia autoerotik ini teman-teman. Jadi poin-poin analisis ya yang aku baca di sini dari ini case yang lain ya ada salah satu kolega aku yang merupakan dokter forensik juga melakukan analisa di case yang lain ya. Ini bisa kita coba bandingkan dengan case ini apakah masuk akal atau enggak. Salah satu poin-poinnya adalah yang pertama itu penggunaan pakaian lawan jenis atau parafilia. Penggunaan bra atau kerudung milik mungkin keluarga perempuannya merupakan salah satu bentuk dari cross dressing yang bagian dari aktivitas paralia. Jadi aktivitas ini adalah kondisi yang ditandai dengan gairah yang muncul dengan respon dengan melihat objek-objek tertentu. Dengan melihat hal tersebut itu jadi lebih semangat begitu. Nah, ini juga perlu nih pertanyaan apakah di kondisi terakhir mendiang ada ciri-ciri ini cross dressing-nya? Kita lihat nanti. Terus profil demografi korban. Nah, kalau rata-rata aku lihat di sini didominasi adalah laki-laki pada rentang usia 15 hingga 25 tahun. Nah, mendiang ini kan usianya sudah 39 tahun. Jadi ini tidak ya. Aku tahu ini adalah data yang sifatnya kualitatif ya, nggak bisa hanya cross-check, mencocokkan matching, nggak seperti itu. Cuman ini sebagai data pembanding dengan berita yang sudah muncul di media, teman-teman. Terus poin ketiganya adalah mekanisme jerat beresiko tinggi. Pada kasus autoerotik ini, umumnya terjadi secara tidak sengaja akibat kegagalan mekanisme pelepasan jerat yang dibuat gitu loh. Jadi ibaratnya adalah kayak ya kecelakaan gitu, nggak sengaja. Kalau dari salah satu tadi pakar di bidang kriminolog mengatakan kemungkinan adalah dirinya adalah korban dari apa yang dia lakukan sendiri. Ya, terlepas itu masih benar atau enggak ya, kita lihat nanti penyidik hasil simpulan seperti apa. Lokasi kejadian itu yang bersifat private. Ditemukan di ruang pada umumnya adalah di lokasi-lokasi yang private, misalnya kayak di kamar atau di tempat yang sendirian seperti di kamar mandi. Yang terakhir adalah tidak ditemukannya adalah tanda perlawanan. Tidak ada luka-luka perlawanan yang memang karena itu adalah keinginannya sendiri. Oke, nah dan oke, ini yang lainnya terlalu sensitif, tidak bisa aku bahas lebih detail, teman-teman. Cuman, ini untuk menyeimbangkan dengan isu terkait dugaan ke arah sini. Ya, kita belum bisa menyimpulkan ya. Cuman ya, aku lihat nantilah seperti apa perkembangannya, apakah dari penyidik akan menyampaikan informasi secara utuh atau enggak. Karena di Indonesia itu kayaknya untuk hal-hal sensitif seperti ini kayaknya nggak mungkin akan disampaikan secara terbuka. Misalnya kayak otopsi aja, teman-teman. Otopsi itu di Indonesia secara hukum itu boleh dilakukan oleh penyidik tanpa izin dari pihak keluarga kalau memang adanya kejanggalan. Tetapi kan pada realitasnya di Indonesia itu kalau mau otopsi harus minta izin sama keluarga. Kalau keluarganya nggak mengizinkan, tidak dilakukan. Padahal secara undang-undang itu tidak perlu. Cuman kan ada kayak manusiawi gitu kan ya, tenggang rasa atau apalah istilahnya. Nah, aku juga yakin nih dengan isu ini, kalau memang betul ada mengarah ke hal-hal yang sebegitu sensitifnya, apakah yakin dari pihak penyidik akan mengungkapkan secara utuh? Nah, risikonya adalah jika memang ada bagian yang sifatnya begitu sangat sensitif, tapi penyidik tidak mengungkapkan, ya konsekuensinya adalah masyarakat akan bertanya-tanya, apakah mungkin ini ada rahasia yang lebih besar, misalnya kayak orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaannya, bahkan diketahui mendiang juga
menjadi saksi di salah satu kasus ya di TPPO dan juga menangani kasus tersebut. Nah, ini kan akan ngebuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap polisi kan berkurang juga. Aku yakin seminggu ke depan ini dari pihak penyidik akan mempertimbangkan mana yang bisa mengakomodir semuanya. Dari pihak polisinya ya tidak rugi-rugi banget, nggak dihujat sama masyarakat. Dari pihak keluarga juga ya I don't know lah, ini sudah complicated ya teman-teman, apalagi sudah menjadi konsumsi berita nasional saat ini. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus dari diplomat muda Indonesia ini, yang memang tugasnya adalah untuk menangani permasalahan WNI, termasuk anak-anak yang ada di luar negeri ya, di beberapa negara, yang seperti kita bahas di video-video sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.